Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maulana Husada MPD selaku tutor Tuton Bahasa Indonesia MKWU 4108 dan kepada teman-teman saya sekalian yang telah memberikan kepada saya kesempatan pada waktu ini untuk melakukan presentasi di sesi permata kuliahan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Alfiatun. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi D4 Kearsipan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai COVID-19, mulai dari asal mulanya, gejalanya, dan cara pencegahannya. Saya harap informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tahukah Anda tentang COVID-19? Ya, COVID-19 atau penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Kasus pertama penyakit ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antara manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk negara kita, Indonesia. Pada awal mulanya, infeksi virus corona ini itu ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, dapat diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya pun bisa melalui kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Lebih mudah terjadi lagi jika di dalam kerumunan, apalagi dalam ruang tertutup. Selain itu, penularannya pun bisa dengan menyentuh barang atau benda milik penderita COVID-19 tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, ataupun terkena droplet atau ludah dari penderita COVID-19 yang pada saat penderita COVID-19 itu batuk atau bersin. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO, saat ini tuh ditemukan beberapa varian COVID-19 ya, atau varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Antara lain yang pertama ada varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Kemudian ada varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Varian Gamma yang ditemukan di Brazil pada November 2020. Dan varian Delta dan Kappa yang ditemukan di India pada Oktober 2020. Varian Lambda ditemukan pertama kali di Peru pada Desember 2020 dan varian MU pada Kolombia pada Januari 2021. COVID-19 ini itu dapat menginfeksi siapa saja dan akan lebih berbahaya atau menjadi fatal itu apabila menginfeksi atau menyerang itu kepada orang-orang yang lanjut usia, kepada ibu hamil, kepada perokok, dan kepada penderita dengan penyakit tertentu seperti penderita kanker. Terus selain itu juga kepada orang-orang yang berdaya tahan tubuh lemah. Selain itu, penyakit ini pun bisa beresiko tinggi untuk para tenaga medis yang merawat penderita COVID-19 dan juga orang-orang yang kontak dengan penderita COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan juga orang-orang yang melakukan kontak dengan penderita COVID-19 itu mewajibkan untuk menggunakan alat perlindung diri atau APD. Gejala dari COVID-19 ini itu dapat berupa seperti gejala flu, seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala gitu. Selain itu, ada gejala lain yang bisa muncul pada infeksi COVID-19 seperti mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, diare, hingga hilangnya kemampuan indera pengecap rasa dan pencium bau atau yang disebut dengan anosmia. Gejalanya ini dapat berlangsung, bisa muncul itu dari 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang itu terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Sebagian pasien COVID-19 ini pun ada yang
mengalami penurunan oksigen tanpa gejala tertentu yang disebut dengan happy hypoxia. Untuk kasus infeksi virus 19 yang lebih parah ini, itu bisa menyebabkan komplikasi seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, ya, gagal ginjal, gagal jantung, hingga kematian. Nah, tingkat kematian akibat COVID-19 ini menurut data yang dirilis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 itu jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 ini itu adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematiannya itu 143.500 jiwa. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk mencegah dari infeksi virus corona ini, penyakit menular ini? Ya, dapat kita lakukan dengan yang pertama melakukan vaksinasi yang saat ini sedang digalakkan di Indonesia. Itu yang dilakukan ya secara bertahap saat ini. Tujuan dari vaksinasi itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya, untuk herd immunity. Dan perlu diketahui ya, meskipun teman-teman sudah melakukan vaksinasi, tetapi teman-teman pun tetap harus menghindari faktor-faktor yang mungkin meningkatkan resiko terinfeksi dari virus ini. Caranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti dengan physical distancing, ya, menjaga jarak minimal 2 meter dari orang, kemudian menggunakan masker saat beraktivitas di ruangan terbuka ya yang banyak orang, kemudian rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, dan tentunya juga dengan meningkatkan daya tahan tubuh seperti minum vitamin ya. Terus setelah itu bisa berolahraga rutin, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup atau teratur. Dan tidak lupa pula untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan kebersihan lingkungan. Dan untuk teman-teman yang terkena atau anggota keluarga teman-teman yang mungkin terkena infeksi virus COVID-19 ini, yang bisa dilakukan itu adalah pertama dengan melakukan isolasi mandiri di rumah ya, mengkonsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter, kemudian jangan keluar rumah ya kecuali untuk melakukan pengobatan. Selain itu juga sebisa mungkin jangan melakukan kontak dengan orang lain, dan menghindari penggunaan alat makan, alat minum ya, alat tidur atau ini sejenisnya ya dengan orang lain itu harus dihindari. Begitu tentang tentang COVID-19 ini, tentang dari asal mula, gejala, dan cara penanganannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas luang waktunya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari informasi yang saya berikan. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.